kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Aleichem Shalom Bisem Yeshua HaMashiach. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus yang terus melindungi, menjaga kita, dan bahkan malam ini kita diperkenan untuk berkumpul untuk memuliakan namanya bersama saudara-saudara kita di rumah. Di tengah-tengah keprihatinan negara kita akan menyembah Dia. Mari kita puji namanya dengan pujian nomor 407. Marilah datang kepada Yesus. Marilah datang kepada Yesus yang lelah dan bertanggungan berat. Datanglah kepadaku sekarang, aku beri padamu kuat. Terang cintanya terangkat harapanku, kasihnya kuatkan jiwaku. Terang cintanya beri padaku harapan, ku serah padamu Yesus. Terang cintanya terangkan harapanku, kasihnya kuatkan jiwaku. Terang cintanya beri padaku harapan, ku serah padamu Yesus. Sungguh, bila kita berbeban berat, datang saja kepada Yesus. Dia yang akan memberi kelegaan. Untuk itu mari kita hampiri hadiratnya yang kudus dengan pujian Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sang namamu.
yang dapat mendekat dalam hadiratnya yang kudus adalah orang yang suci dan bersih tangannya. Oleh karena itu, mari kita membawa dosa-dosa kita ke hadapannya. Dengan pujian di muka Tuhan Yesus, kita bersujud pada mari kita mau ditahirkan atas dosa-dosa yang telah kita bawa di hadapannya dengan ungkapan Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan rawatlah aku dengan roh yang baru. Kita mohon pengampunan. Bapa kami yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih karunia-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh bertatap muka dengan saudara-saudara kami yang jauh. Tuhan Yesus, inilah keberadaan kami. Kami mohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sucikan dan tahirkan kami. Layakkan kami menghadap-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Demikian Tuhan Yesus, permohonan kami semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Barang siapa menginsafi salahnya dan mohon pengampunan atas dosa-dosanya, Tuhan Yesus pasti memberikan. Mari kita ucapkan syukur kita atas pengampunan ini dengan pujian suci, 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 disambung dengan bersama malaikat di surga.
bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur berkiu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan dosa yang telah Bapa berikan kepada kami semua, sehingga pada malam hari ini kami layak untuk membangun ibadah bersama-sama. Bapa, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang telah Bapa utus membaca firman, juga membawakan perenungan, juga saudara kami yang menyampaikan doa syafaat, juga doa penutup. Kiranya Roh Kudus yang menguasai kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan kami juga menyerahkan ya Bapa, hamba-hamba Bapa yang memimpin ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan Pak Edi, Bapak Wibisono, juga Bapak Gunawan Wibisono. Kiranya Tuhan Yesus menguasai dengan hikmat surgawi, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ruangan tempat kami beribadah, jauhkan dari segala kuasa jahat, kuasa gelap yang ingin mengganggu ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, kita akan menerima firman-Nya. Kita siapkan hati kita bersama-sama dan kita sambut firman ini dengan pujian nomor 513 dengan pujian Yang Kusembah Hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus.
Yesus, Hulah Allahku, hanya Hu yang kusembah. Karena Roh-Hu, aku mengenal-Hu. Bahkan Hu memelihara kami. Melalui firman-firman-Hu, kuatkan diri kami masing-masing. Oleh karena itu, kami ingin membaca dan merenungkan firman peparing-Hu malam ini. Berilah kami pengertian, Tuhan Yesus. Berikan kami pemahaman, agar kami lebih mengenal-Hu, agar kami lebih mengenal jalan-jalan-Hu, sehingga yang kutempuh hanyalah jalan lurus menuju Bapa di surga. Tolonglah kami ya Yesus, tolonglah kami, agar kami mengerti apa yang Bapa kehendaki melalui firman yang kami baca bersama. Firman peparing, firman yang akan memberi kekuatan bagi hidup kami menjalani hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami. Amin. Saudara-saudaraku yang di sini maupun yang ada di rumah, peparing firman malam ini dari surat 2 Petrus 1, surat 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Surat 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom Alehem Bisem Yeshua Mashiach. Wi alaihi salam Bisem Yeshua Mashiach. Demi sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudaraku semuanya, sehingga pada saat ini pun kita semua masih diperkenan untuk datang di hadirat-Nya, memuji dan memuliakan nama-Nya. Amin. Karena itu, mari pujilah Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan, karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi akan memberkati kita dari Sion. Maka dari itu kita tidak boleh jemu-jemu datang membangun ibadah, memuji memuliakan nama-Nya yang telah beberapa waktu yang lalu, bahkan kalau kita ingat firman yang minggu yang lalu, di pada hari Sabtu, Allah menghendaki agar kita membuang segala kedengkian, kejahatan kita, kan gitu ya, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian dan fitnahan, Allah menghendaki agar kita ini memiliki kerinduan seperti bayi yang baru lahir, kan ya, yang rindu akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya bisa bertumbuh,
Jadi olehnya yang susu yang murni dan rohani itu membuat hidup kita ini tumbuh, iman kita tumbuh dan kita beroleh keselamatan. Itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, karena itu saat ini pun Tuhan mengendaki agar kita ini benar-benar diingatkan lagi Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah memanggil kita, ya toh, agar kita bersungguh-sungguh untuk menerima panggilan dan pilihan ini, kan gitu ya. Di firman yang dibaca Pak Edi tadi dari 2 Petrus 1 ayat 10 itu, karena itu saudara-saudaraku, berarti siapa ini? Kita semuanya, ya kan ya, agar kita ini berusaha sungguh-sungguh, ya, kita dipanggil untuk berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam panggilan. Tuhan sudah memanggil kita dan kita sudah menjadi orang-orang pilihan dan kita sudah milih menetapkan diri kita di dalam Kristus, kan ya? Untuk apa tadi itu? Makin teguh. Nah, supaya panggilan pilihan kita ini makin teguh, ya. Artinya kita harus memiliki kesungguhan, memiliki harta kepercayaan yang Allah berikan, gitu kan ya? Supaya panggilanmu makin teguh. Terus apa tadi? Jikalau Kamu melakukannya itu kan ya, kita tidak akan pernah tersandung. Artinya apa? Hidup kita ini akan terus dipimpin oleh Tuhan, ya. Hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kayak kemarin itu lidah kita supaya tidak mengeluarkan yang jahat, kan ya. Ucapan bibir kita supaya tidak melakukan hal-hal yang berbau tipu menipu, kan ya. Sehingga kefasikan, kedengkian, kemunafikan tidak ada di dalam diri kita, ya. Supaya panggilan kita ini betul-betul kita hayati, kita rasakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melakukannya itu, kita tidak akan pernah tersandung di dalam kita menjalani kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus berjanji, kan ya, kita akan diberikan ini yang dengan demikian ya, kita akan dikaruniakan mahkota hak penuh, kan ya, untuk bisa memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu kan luar biasa. Kita diberi karunia hak penuh. Namanya hak penuh itu bagaimana? Ya, penuh. Kan ya? Lengkap semuanya, apapun yang nanti ada di sana akan kita miliki di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaannya Tuhan Yesus. Lu apa enggak bangga tuhnya? Kan ya, dengan janji Tuhan yang seperti itu yang harus terus kita perjuangkan. Ya toh? Harus terus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau beberapa waktu yang lalu di Hosea 6 ayat 1-3 itu kita terus dikehendaki Tuhan, ya, untuk mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau itu betul-betul ada dalam diri kita, ia akan muncul, kan gitu kan ya. Seperti fajar, kan gitu kan ya. Bahkan dia akan memberikan hujan pada akhir musim, kan gitu kan ya. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut dia. Makanya panggilan-panggilan kita ini harus kita lakukan dengan teguh. Caranya bagaimana? Tuhan mengendaki kita untuk bekerja, kan ya, gitu. Kan itu bekerjalah untuk makanan yang tidak rusak, untuk makanan apa itu? Yang bekerjalah bukan untuk makanan ya yang binasa, kan gitu kan ya. Ya toh? Jadi kita disuruh bekerja untuk mencari makanan yang tidak binasa. Iya, kan ya. Bukan untuk makanan yang binasa, ya. Melainkan makanan ya. Makanan yang apa nih? Ya, memimpin kita. Ya, supaya kita memperoleh kehidupan kekal dalam Tuhan Yesus. Coba di Yohanes 6 ayat 27. Bagus dibaca. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Baik, Yohanes 6 ayat 27.
bekerjalah Ya. bukan untuk makanan yang dapat binasa. Jelas toh? Di sini Allah mengendaki kita bekerja bukan untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang membawa kita jauh dari Tuhan, ya toh? Hal-hal yang membuat kita di dalam dosa. Ini tidak mau Tuhan. Hal-hal yang mementingkan hanya kedagingan diri kita sendiri. Tuhan enggak mau. Tuhan Yesus sudah mengajarkan di situ, memperingatkan kita agar kita bekerja bukan untuk mencari makanan yang dapat binasa, kan dia, melainkan untuk makanan Yang bertahan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. makanan yang bertahan sampai hidup kekal adalah makanan yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, yang seturut dengan kehendak Allah Bapa. Itu makanan yang tidak dapat binasa, makanan yang dapat bertahan sampai dengan hidup kekal, ya, adalah kita melakukan kehendak Tuhan Yesus, yaitu harus menghasilkan buah-buah yang baik, harus menghasilkan buah-buah roh yang menyukakan hati Allah, kan ya. Terus Pak dilanjut, Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, ya. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kan ya. Jadi Tuhan Yesus mengendaki kita untuk mencari, melakukan makanan yang bisa bertahan sampai dengan hidup kekal, ya kan ya, yang dianugerahkan, yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi yang bisa memberikan hidup kekal pada kita bukan dunia, tetapi Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus tadi sudah disahkan oleh Bapa, ya kan ya. Bapa adalah Allah Bapa kita yang memiliki kuasa baik di bumi dan di surga, mengesahkan Tuhan Yesus ini bahkan untuk tandasanya dengan materainya Allah, bukan materai kita 6 ribuan, itu bukan, ya, tapi ini materainya Allah, perjanjiannya Allah, bahwa kuasa diserahkan kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan pada kita ini, ya toh, ayo bangkit supaya kita tidak mencari makanan yang dapat binasa, tapi mencari makanan yang bisa mendatangkan, ya, makanan yang bertahan, ya, sampai dengan kehidupan kekal yang akan dikaruniakan Tuhan pada kita. Artinya di sini kita dipimpin untuk berjuang mencari makanan-makanan atau pekerjaan-pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan Allah kita. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita pahami sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang sudah mendapat kemuliaan Allah. Ini yang harus terus kita perjuangkan. Karena apa? Karena kita ini adalah buatan Allah, toh, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan Ia menghendaki supaya kita, ya, tinggal atau hidup di dalamnya. Jadi kita dikehendaki Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Di mana ini? Efesus 2 ayat 10. Ya. Mas Hasan ini dibaca? Ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jelas ya. Berarti kita ini bukan buatannya dunia. Artinya buatan Allah, berarti miliknya siapa? Miliknya Allah. Diciptakan di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Ya toh? Yang kita yakini di dalam iman Kristen, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Itu karena kasih Allah yang diberikan pada kita tadi, memimpin manusia supaya hidup berkenan kepadanya tadi. Ya toh? Mestinya kita bisa, ya, mencari makanan-makanan yang tadi ini membawa kita kepada hidup yang kekal, ya.
makanan yang tidak binasa mestinya bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kalau orang di luar itu ya nggak bisa, kan ya? Iya toh? Iya. Orang yang diciptakan, orang buatan Allah itu maksudnya adalah orang-orang yang dipilih Allah. Ya, orang-orang yang sudah ditentukan Allah untuk dapat melakukan pekerjaan baik ini tadi. Kan gitu ya? Makanya dia di situ selanjutnya dilanjutkan Mas Hasan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas nggak? Kita ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dibentuk, kan ya, orang-orang yang diciptakan di dalam Kristus Yesus ini ternyata adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan dari semulanya. Itulah bahagia sebenarnya kalau kita ini termasuk salah satu orang yang sudah yang sudah dipilih, yang dipersiapkan dari semula oleh Allah. Tapi dengan catatan tadi, kita yang sudah dipilih oleh Allah ini, Allah menghendaki untuk kita melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang seturut dengan kehendak Allah. Lanjutnya lagi itu ia mau enggak, ia mau tadi sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya toh? Jadi kehendaknya Allah bahwa kita ini supaya hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik itu tadi. Artinya itu kita ini bagaimana berupaya sungguh-sungguh tadi untuk dapat hidup yang baik. Jelas dari sini? Ya. Ingat tuh ya, Tuhan itu memanggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang disediakan. Ya, karena kita ini sudah orang yang sudah dipersiapkan sebelum Allah membentuk dunia, kita dipilih kan ya. Makanya seharusnya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ya, gitu tadi yang tidak menghasilkan makanan yang tidak dapat binasa tadi, kan ya, bukan makanan yang binasa, tapi Allah menghendaki supaya kita mencari, melakukan makanan yang bertahan, ya, sampai kepada kehidupan kekal. Ingat tuh ya, Tuhan Yesus juga sudah berfirman, ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius berapa? 10 ayat berapa? 37 ya? Ayat berapa ya? Coba itu Matius 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Sorry. Matius 3 ayat 10. Saya bacakan. Iya, maksudnya. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Gak ada tawaran lagi ya? Iya. Pasti ditebang. Jadi Bapak Ibu semuanya ini jangan enak-enak ya, menyandang gelar menjadi anak-anak Allah, merasa sebagai orang-orang pilihan Allah, ya enggak? Kalau pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan tidak membuahkan pekerjaan yang baik, siapapun juga loh ini. Iya. Ya. Allah berfirman pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jelas toh? Karena apa? Karena kita ini orang-orang pilihan Allah tadi. Iya. Iya toh?
Karena kita ini sudah dari semulanya sudah Allah tentukan agar kamu ini mampu melakukan kehendak Allah untuk mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah berikan pada kita. Namun kalau kita ini sudah diberi seperti itu, ya, tapi tidak mau melakukan, ya, pasti ditebang. Ya, kita dapat melakukan pekerjaan baik, kan tadi dijelaskan. Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya, kan gitu ya? Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam apa itu perbuatan-perbuatan yang baik tadi, ya pasti hasilnya akan baik. Ya. Tapi kalau perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan jahat, buahnya enggak baik. Nggak mungkin toh? Ya. Buahnya adalah buah juga kejahatan. Iya Pak enggak? Makanya kemarin dicontohkan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, kan gitu kan ya? Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini contohnya sederhana, kan ya? Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Matius berapa tuh? 10:37 tuh ya. Dibaca coba. Firman yang minggu yang lalu ini. Betul, Matius 10:37 ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, Matius 10 ayat 37. Mengasihi ibunya bapakku. Bukan. Kemarin dulu. Matius 5 ya? 5:37 ya? Ya. Matius 5:37. Matius 5 ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jelas kan ya? Jelas. Ini adalah contoh, salah satu contoh. Ya. Contoh kecil lah nih. Contoh kecil bagaimana kita ini bisa melakukan perbuatan baik. Disebutkan tadi, jika iya, ya kita harus berkata iya, ya toh. Jika tidak, ya katakan tidak. Ya contohlah, kemarin dikasih contoh bagaimana Bapak Ibu ini ada pekerjaan Tuhan, kita diundang, ya kan ya, untuk melayani, kan gitu kan ya, pekerjaan ini contohnya kan gitu kan ya. Dia ngomong tidak bisa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ngomong tidak bisa pada hari yang sama, misalnya kan ya. Tapi ternyata pada hari yang sama itu mereka malah pekerjaan-pekerjaan yang tidak membawa kita kepada hidupan yang kekal tadi, pekerjaan yang dapat binasa, malah dia gimana kalau gitu itu? Ya, apa pantas kita ini disebut sebagai anak Allah? Makanya firman-Nya tegas. Kapak sudah disediakan, Matius 3:10 tadi ya. Ya. Bahwa kapak apa itu sudah tersedia pada akar pohon. Kita ini adalah pohon-pohon yang dikehendaki Tuhan Yesus menghasilkan buah yang baik. Tapi ternyata pohon yang ada kita ini hanya daun saja, ya, tidak ada buahnya, percuma. Pasti akan Tuhan Yesus tebang, ya enggak? Pasti akan Tuhan Yesus buang ke dalam api. Jelas tahu di sini? Ya. Dan kalau sudah dibuang ke dalam api tadi, apakah mahkota yang disediakan Tuhan tadi, yang kita mempunyai hak tadi, hak penuh untuk memperoleh, kan ya, kerajaan, memasuki kerajaan kekal, ya, apa kita dapat? Enggak kita peroleh itu. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu, kan ya, bahwa Allah ini akan mengambil kerajaan Allah, akan diambil daripada coba. Enggak enaknya. Enak. Gitu. Dan kerajaan Allah itu akan diberikan kepada suatu bangsa atau bangsa lain
yang menghasilkan buah kerajaan itu. Enggak enak ini. Ya. Akan diambil daripada kita. Dan itu akan diberikan kepada suatu bangsa yang bisa menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Baca di. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jelas kan? Nah, kalau kerajaan Allah ini loh diambil dari kehidupan kita, kita masuk kemana? Ketika mati. Ya, apa tidak sama dengan pohon yang tidak menghasilkan buah baik tadi, yang baik terus ditebang dan dibuang dalam api? Ya enggak? Iya. Nah, kalau kerajaan Allah diambil dari kita, kan kita tidak boleh masuk tadi. Iya. Ke dalam kerajaan kekal tadi kan ya, yang disediakan Tuhan bagi kita. Nggak bisa, itu sudah diambil dari kita loh. Gak enaknya lagi di situ akan diberikan kepada bangsa yang lain. Orang yang bukan pilihan Allah akan menerima itu. Ya, karena anak-anak pilihannya ini tidak menghasilkan buah yang baik. Kenapa diberikan orang di sana? Karena mereka bisa menghasilkan ya, buah yang baik seturut dengan kerajaan Allah tadi. Berarti jelas di sini nanti. Ya, makanya jangan merasa. Ya, kalau Matius 7:21 mengatakan Tuhan, Tuhan, ya, kan ya? Itu kan? Itu kan ya? Bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, kan gitu ya? Tetapi orang yang mau melakukan kehendak Allah, kan gitu kan ya? Iya enggak? Jadi orang yang mau melakukan kehendak Allah untuk menghasilkan perbuatan yang baik, itulah yang akan nantinya masuk dalam kerajaan kekal Allah ini. Iya enggak? Jadi bukan orang yang hanya bisa berseru. Iya. Iya. Gitu? Kan ya? Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang mau melakukan kehendak Allah. Dibaca bawah sini. Matius 7 ya 21. Matius 7:21 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas enggak? Jelas. Iya toh? Jadi hanya orang-orang, siapa itu mereka? Tidak disebutkan loh di situ tadi. Ya, hanya disebutkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Siapapun juga. Itu yang akan masuk ke dalam kerajaan. Jelas toh? Ya. Bukan orang-orang yang hanya bisa berseru Tuhan, Tuhan itu. Iya kan ya? Walaupun kamu alasan lu Tuhan, aku sudah mengusir setan, aku sudah menyembuhkan orang sakit, kan gitu. Nah, tapi kalau itu untuk dirimu sendiri, ya, kamu mencari untung dalam pekerjaan itu, apa Tuhan mau? Tidak mau. Iya kan ya? Lawang semuanya kamu bisa melakukan mengusir setan, kamu bisa menyembuhkan orang sakit, kan gitu ya? Kamu bisa membangkitkan orang mati, kan gitu ya? Kamu bisa mendayar orang kusta. Lawang itu kamu diberikan cuma-cuma tuh. Iya, oleh Bapak. Dan kalau kamu jual, apa itu dari Bapak? Bukan. Jelas nggak di sini ya? Jadi ini harus kita pahami. Makanya berkali-kali ya, jangan bangga. Bapak Ibu semuanya menjadi orang Kristen, menjadi sebutan anak-anak Allah. Kalau dengan catatan ya, kalau hidupmu tidak melakukan pekerjaan Bapa,
Kalau kamu tidak tinggal dalam Yesus, kan gitu tadi ya. Iya. Nah, kalau itu terjadi seperti itu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Berat loh ini. Berat. Ya. Betul. Jadi menyandang sebagai anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah, kalau tidak bekerja di dalam kerajaan Allah, kita hanya bekerja mencari makanan-makanan yang binasa, ya, bukan mencari makanan yang dapat yang dapat bertahan sampai dengan hidup kekal. Kita tidak akan layak. Jadi jangan setiap orang yang merasa dirinya menjadi Kristus, sudah dibaptis, ya, kalau hidupmu tidak mencerminkan kehidupan Kristus, jangan harap. Gitu? Ingat kemarin tadi Mazmur 34 itu, kan ya, wajah Tuhan menentang Orang-orang. ya, orang-orang yang berbuat jahat, kan ya? Enggak. Karena mata Tuhan itu hanya tertuju kepada orang yang benar. Dan teriaknya pada mereka yang minta tolong. Kemarin begitu tuh. Jelas ini tidak disebutkan mata Tuhan tertuju kepada orang Kristen, apa gitu? Enggak. Mata Tuhan tertuju pada yang sudah dibaptis dalam Yesus, enggak. Iya. Tapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Kalau hidupmu benar, yaitu hidup mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus dan menghasilkan buah-buah yang baik, pasti Allah berkenan. Asal semuanya ini kita lakukan untuk Tuhan. Jadi untuk kemuliaan Tuhan, bukan supaya kita ini yang diri kita sendiri yang dipuji orang, bukan. Apalagi kalau kita sampai menjual firman itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ingat itu. Pasti Tuhan nggak mau ini tadi. Kerajaan Allah akan diambil dari kehidupan kita. Jadi tugas sebagai orang-orang pilihan Allah, panggilan Allah, ini betul-betul harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak ada kata tidak, tapi harus. Perkataan ini benar, supaya ya aku mau, kamu ini supaya aku mau juga kamu mengatakannya ya kepada mereka yang sudah percaya kepada Allah, supaya mereka ini melakukan pekerjaan yang baik, karena itulah yang baik bagi manusia dan yang berguna bagi manusia. Titus 3:8. Pak Gun? Titus 3:8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Nah ini ya, justru kita ini yang sudah tahu kan ya, kita ini diberi tugas kan ya, untuk saling menguatkan saudara kita, kan ya, yaitu mereka yang dilanjutkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jelas nggak di sini? Perkataan ini benar. Ya, dan di situ menghendaki agar kita ini juga bisa mengatakannya, menguatkannya, kan ya? Artinya apa? Memberi semangat, memberi motivasi kepada siapa tadi? Kepada orang-orang yang sudah percaya. Ya, yaitu orang-orang yang sudah percaya Yesus ini loh ya. Makanya dengan firman-firman Allah ini kita terus ditegur, kita terus diingatkan, kita terus diajar,
supaya kita ini tidak terbenam, terbuai di dalam kehidupan yang membawa kita kepada kebinasaan. Gitu? Allah mengendaki dalam kita untuk bekerja mencari makanan, ya, mencari makanan yang bisa bertahan sampai dengan kehidupan kita. Makanya kita terus diingatkan, ya, supaya kita yang sudah mendapat, ya, apa yang baik dari Tuhan ini melalui firman pengajarannya ini, kita ini juga punya tugas untuk menguatkan mereka-mereka yang sudah percaya kepada Allah, supaya mereka ini berusaha dengan sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan yang seturut dengan kehendak Allah. Kan gitu loh? Iya. Karena itulah yang baik bagi dan berguna, yang baik dan berguna bagi manusia. Tidak disebutkan itulah yang baik dan berguna bagi orang Kristen. Ya enggak? Itulah yang baik dan berguna bagi orang-orang pilihan Allah. Enggak ngomong gitu firman-Nya. Iya. Jadi yang merasa sebagai manusia, iya, itulah yang baik jika kita ini dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Maka kalau ini kita lakukan, yang dari bacaan kita tadi 2 Petrus 1 ayat 11, ya, dengan demikian, kan gitu kan ya, kita akan diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekalnya, toh? Coba ditutup dengan baik ini, dibaca ini 2 Petrus 1 ayat 11. Ayat yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat yang 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah, ya, pekerjaan-pekerjaan baik turut kehendak Allah, itulah yang diperkenan masuk dalam kerajaan kekal, kerajaannya Tuhan Yesus. Amin. Ya, ayo bangkit, ya, kita yang sudah, ya, ya toh, yang hanya mementingkan ininya sendiri, ayo, ya, sadar. Firman beberapa kali ini betul-betul menegur kita loh. Kalau kita ini benar-benar merasa sebagai orang-orang pilihan Allah yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk mengembalakan domba-dombanya, ya kan? Kan disebutkan tadi, ditulis tadi, kan ya? Supaya kamu bisa menguatkannya mereka yang percaya, yang sudah percaya kepada Allah, iya enggak? Ini menguatkan kita. Makanya jangan lalai, jangan kendor. Roh kita terus menyala-nyala, bersemangat untuk di dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang baik dan berkenan. Itulah firman yang boleh disampaikan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan Yesus ini tetap menguasai dalam diri kita. Kita diberikan semangat, diberikan kemampuan untuk tidak terlena dengan barang-barang yang mendatangkan binasa, tapi kita bangkit, ya, untuk terus bekerja mencari makanan yang bisa bertahan sampai dengan kehidupan kekal. Dan Yesus berkati kita semuanya, dan biarlah Roh Kudus terus memimpin, menguatkan kita. Amin. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa, saudaraku. Kembali Bapak menegaskan, barang siapa tidak melakukan pekerjaan baik akan tidak punya hak untuk mempunyai kewenangan masuk dalam kerajaan kekal. Mari kita bangkit, kita semangat, kita bersama-sama, jangan sendiri, bersama-sama kita pasti kuat. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Dalam pujian syukur kita
sambil kita mengaturkan persembahan. Nomor 408A, terimalah ucapan syukurku. Ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Yesusku, sucikanlah hidupku dari segalanya yang telah ku berikan. Hanya satu alasnya sebelum cintaku kasihan. Ayat 3. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Yesusku, sucikanlah hidupku. Doaku lakukan untuk memuji Yesus, untuk mengharumkan suaraku selalu untuk Yesusku. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah membersamai kami dalam peribadatan malam hari ini. Terlebih firman Bapa yang telah Bapa tabur, agar kami dimampukan untuk mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Berdoa untuk semua persekutuan doa yang dalam karya Allah, yang ada di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta. Kiranya tetap dalam pemeliharaan Allah pribadi, melalui para imam, piranti dan soko guru. Terlebih dalam situasi seperti ini ya Bapa, imannya agar tetap dibangun sehingga ada kekuatan yang selalu baru dari Allah. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja dimanapun berada, melalui para hamba-hambamu. Tuhan Yesus tolong ya Bapa, yang telah percayakan menggembalakan domba-dombanya, baik itu para pendeta, pastor dengan dewan parokinya, guru Injil, penatua dan diakon, juga semua para pemimpin jemaat. Kiranya Bapa memberkati pelayanannya dan menyempurnakannya. Berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai, segala kebijakan pemerintah melalui kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya dalam pemerintahan pusat sampai daerah, bahkan sampai ke pelosok desa, kiranya kuasa Allah yang terus membersamainya. Terlebih dalam mengatasi segala pergumulan bangsa yang ada saat ini, dan mampukan kami menjadi warga negara yang baik, patuh, taat akan peraturan yang ada, sehingga wabah ini cepat berhenti atas belas kasihan Allah saja. Berkatilah juga ya Bapa para tenaga medis, beri kekuatan dan perlindungan. Sebagai wujud syukur kepada Allah, kami telah mempersembahkan dana pelayanan. Berkati dan kuduskan sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Allah. Tuhan Yesus, ibadah telah usai. Kami mohon pengampunan apabila di dalam kami beribadah ada sesuatu yang tidak berkenan di hadirat Allah. Izinkanlah kami undur dengan sukacita, dan kami mohon sertailah hidup kami. Kita tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji Haleluya, sungguh senang di kebaktian.
kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.